sana tuh, ngapain? Ya, sana kita yuk. Sampai. Ayo. Hai, ini tadi kami galang sama Bima yang mandi manggai. Di mana ngambilnya? Gak tahu, ayo orang Nggak ini perlu dua. tahu, cukup kami dan Allah saja yang tahu dan kami yang nanggung dosanya. Kalian lagi ngapain? Mau tengok, kami lagi ngapain? Kamu nanya. Kami lagi belajar sejarah loh, Bim. Untuk apa lalu belajar sejarah? Apa yang dapat dari sini? Ini semua. Kenapa rupanya? Ya tengok nih apa nih, pelajar nih apa nih? Isinya sejarah semua. Banyak maling mangga tadi. Oh, betul. Aku lihat Ya maling Allah, mangga, Allah. mending maling mangga Maling daripada mangga bisa sejarah. dimakan, biasanya sejarah bisa dimakan. Mana bisa? Allah. Mangga bes. Makan aja, makan sejarah dimakan. Tas Ya, lah. makan. Enggak lah. Lalu kayak gini dong, udah sejarah bosan nih KPL tuh. Ayo. Hai, mangganya. Itu satu lagi. Hei. Dua lagi nih. Iya. Kalian mau kemana? Nah, ini gak jatuh. Maling lupa lagi. Walah. Maling kan belajar sejarah lupa lah gue. Maling pikun. Kenapa sih kalian pada nggak suka sama pelajaran sejarah? Untuk apa belajar sejarah? Nggak ada jadinya itu. Yang dibahas masa lalu terus, nggak pernah masa depan. Kapan kita mau berkembang begitu? Negara itu penting loh. Soalnya negara kita tuh belajar dari masa lalu untuk diperbaiki di masa depan supaya tidak terulang lagi. Kan? Sampai sekarang kita sudah tidak dijajah lagi oleh penjajah. Karena apa? Karena masa lalu kita dijajah. Dan sudah tidak ada lagi. Dengan apa? Sejarah mengetahui tentang peristiwa dan terjadinya kemerdekaan kita sendiri. Kemerdekaan. Emang kemerdekaan Indonesia itu apa? Kalian mau tahu? Sini saya ceritakan. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas wakil bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Sehari setelah pengaboman kota Nagasaki, berita tentang kekalahan Jepang mulai menyebar. Namun, pada saat itu, Jepang telah menyita seluruh radio milik rakyat Indonesia agar berita tentang kekalahan Jepang yang disiarkan dunia tidak terdengar oleh rakyat Indonesia. Beberapa orang, salah satunya pemuda yang bernama Sultan Syahrir, sengaja menyembunyikan radio miliknya. Sultan Syahrir mendengar berita melalui siaran radio BBC bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. So panic from the sunroom. Freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Saudara-saudaraku, saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, terjadi kekosongan wilayah di Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan wilayah Indonesia tersebut? Mari kita memerdekakan negara kita dan bercampur tangan dari Jepang dan menolak segala hadiah yang diberikan oleh Jepang. Bung Darwis benar. Mari kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Tapi, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak menyetujui usulan ini? Loh, kenapa begitu? Bung Karno pasti mau memerdekakan negara kita.
Bung Karno memang mau, tapi waktunya saja yang tidak pas. Beliau benar, Bung Karno mau, tetapi itu tidak pas karena kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan secepat itu. Tetapi ini adalah kesempatan emas untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya setuju dengan beliau. Sudah, mari kita selesaikan semua dengan perkara ini. Besok pagi kalau kalian semua sudah setuju, kita akan ke rumah Bung Karno dan bicarakan semua. Mungkin sampai sini sajalah rapatnya. Besok kita akan lanjut ke rumah Bung Karno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya, golongan muda pergi ke rumah Soekarno untuk mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Assalamualaikum. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno-nya? Iya, Bang Mas ada di dalam. Ayo silakan masuk. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas. Kang Mas, Ya, di luar ada tamu yang sedang mencari Kang Mas. siapa mereka? Entahlah, sepertinya para golongan muda. Baiklah, tunggu sebentar. Ada apa kalian di rumah saya? Begini Bung, kemarin kami para golongan muda mengadakan rapat. Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan? Kami mendengar dari berita BBC bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Inilah alasan terbaik kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita tersebut belum jelas kepastiannya. Kita yang resmi saja. Tapi Bung, kami para golongan muda sudah sepakat ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Ya sudah, nanti saya akan bicara kepada anggota PPKI lainnya. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Lebih baik kita mengambil kesepakatan bersama. Baiklah kalau begitu, Bung. Kami izin pulang terlebih dahulu. Baiklah. Sore harinya lagi, golongan muda mengadakan rapat untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang menyetujui usulan dari golongan muda. Saya tidak setuju dengan pendapat Bung Karno yang ingin membicarakan kemerdekaan kepada pihak PPKI. Karena sebagian dari anggota PPKI merupakan pihak dari Jepang. Ya, saya setuju dengan beliau. Benar, kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Kalau begitu, mari kita para golongan pemuda menyusun rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Saya setuju dengan beliau. Baiklah, bagaimana jika besok kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Ya sudah, begini saja. Besok Rikana dan Saleh bawa Bung Karno ke Rengas Dengklok dan kamu Karli bawa Bung Hatta ke Rengas Dengklok juga. 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno! Bung Karno! Ya, ada apa? Anda akan kami bawa ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Kami akan membawa dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ini Bung, ada pakaian. Silakan dipakai. Baik. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta tiba terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Ki Song.
mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Silakan keluar, Bung. Silakan duduk, Bung. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka mau aku kemari. Mereka mau Hormati Guntur juga. Ya, benar. Karni, ada apa ini sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saatnya bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa engkau terlalu mudah percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri pada kami itu sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. 17 Agustus 1945 dini hari. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah bunyi teks naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, saya tambahkan. Jakarta 17 Agustus tahun 1945. Wakil bangsa Indonesia. Apakah semuanya setuju? Setuju. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, itu terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik, di mana diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 dan umat Islam sholat dalam sehari semalam 17 rakaat. Bagaimana kalau tanggal 17 Jumat Legi dini hari? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Lalu, pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahit bendera merah putih. Tolong kalian siapkan tiangnya. Baik, Bung. Kami di mana melaksanakan? Di rumah Bung Karno. Bagaimana menurut kalian? Setuju. Ini Bung, silahkan ditandatangani naskahnya. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Setelah mendengar perintah dari Soekarno untuk menjahit bendera, Fatmawati pun langsung menjahit bendera merah putih sesuai dengan perintah dari Soekarno. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan
Keesokan harinya, pada 17 Agustus 1945, pukul 10 tepat waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno dan Mohatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Sudah siap, Bung? Siap. Mari ikut saya, Bung. Baik. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Merdeka!